Baik, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih untuk semangat hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah seperti biasa. Sebelum kita akan melaksanakan ibadah pada hari ini, lebih dahulu kita akan menyanyikan dengan lagu pembukaan. Kalian semuanya ya. Ini secara bersama-sama. Tujuan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang tadi sudah melihat, marilah kita buka ibadah pada pagi hari ini dengan tanda pengenalan dari Kristus. Kita tolong bacanya terbuka. Tidak ada yang saling berbicara bersama teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai sejahtera dilimpahkan Tuhan kita sekalian yang berhidup sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita berkumpul serta turut bersyukur dan bergembira karena kita semua untuk bisa saling mengasihi, saling membantu, saling menolong dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita memeriksa hati dan menyesali segala kesalahan dan dosa kita bersama. Merenungkan segala perjalanan hidup kita selama ini. Kita sesali segala dosa yang menghambat perjalanan kita agar kita pantas dan layak mengikuti ibadah syukur pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Perawat kalian, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami
khususnya untuk para anak didik kami. Semoga mereka terus berkembang dalam karya gereja, masyarakat, dan juga bangsa. Tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran dari Kristus. Amin. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan-Nya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia meninggalkannya 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadanya, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadanya, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil. Anak-anak, pada pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan Injil Tuhan. Injil Tuhan tadi apa? Yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kenapa sih kok Yesus itu kalau pada saat mau datang kerajaan Allah, kebanyakan dia melakukan perumpamaan? Tahu apa artinya perumpamaan? Apa? Coba ada tahu nggak perumpamaan? Loh, apa? Misalkan, terus apa lagi? Misalkan, ya perumpamaan misalkan. Terus apa lagi? Masa segini banyaknya dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kakak Winsi? Perumpamaan? Kakak Ella? Apa? Ya seolah-olah terjadi. Nah, sebetulnya yang Tuhan Yesus gambarkan bagaimana Tuhan Yesus itu dalam pengelolaan kerajaan Allah, dia ingin bahwa orang-orang yang
ada di dekat dia, orang-orang yang ini bertobat tahu bahwa kerajaan Allah bekerja surga itu akan memberikan keselamatan untuk kita semua. Bisa mengutip salah satu dari ayat kitab suci 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ibarat kalau kita ini adalah anak-anak domba yang tersesat. Tuhan Yesus sebagai pengembalanya. Nah, kita ini sebagai anak-anak domba yang tersesat, berarti kalau kita ibaratnya melakukan kesalahan, 10 ini melakukan kesalahan, terus satunya ini dia mengakui kesalahannya, dia ingin bertobat, terus dia juga tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya bukan kita kembali untuk melakukan kesalahan sebelumnya. Jadi pada saat satu domba ini yang hilang dan yang lain domba ini tetap ingin bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itulah ibaratnya kalau Tuhan Yesus sebagai penggembala, yang satunya dia entah mau pergi atau juga entah dia mau kemana seperti itu, tetapi yang domba yang tersesat ini dia mau kembali pulang kepada pengembalanya. Nah, seperti itulah contoh dari perumpamaan atau yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Semoga kita ini menjadi salah satu dari orang berdosa yang mau bertobat. Ketika kita mau bertobat, berarti disitulah Tuhan memanggil kita untuk bisa mau mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Berkat Tuhan menyertai kita. Marilah kita lanjutkan dengan doa doa. Marilah kita memperbarui iman dan kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilalui dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, guru dan anak-anak, marilah kita panjatkan syukur atas segala doa permohonan kita
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SPK Santa Mary, ya Bapa, kami juga berdoa untuk siswa-siswi kami. Semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat, kasih, cinta dari. Semoga mereka dapat menjadi calon-calon bangsa yang cerdas dan berkarakter baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para leluhur yang ada di sini, dengan rendah hati kami berdoa khususnya untuk para leluhur yang ada di SPK Santa Maria ini. Ya Yesus, ampunilah segala dosa mereka, terimalah mereka ke dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih-Mu, semoga mereka dapat bersatu dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Tuhan segala doa-doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu. Semoga Engkau senantiasa mengabulkan doa kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita satukan permohonan kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa bersama. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Putra Yesus Kristus telah memberikan anugerah yang sungguh luar biasa kepada kami. Ajarlah kami agar dapat saling mencintai satu sama lain, seperti Engkau juga saling mencintai kami. Semoga untuk anak kami dan juga Bapak Ibu Guru dapat melahirkan karya-karya pendidikan yang luar biasa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan Yesus selalu melindungi, membimbing, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini dengan selesai. Marilah kita tutup dengan lagu penutup. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Mbak Bukra ya, nanti ya. Satu, dua, tiga. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Mungkin ada tambahan komentar dari kita. Semuanya semangat pagi.
berarti bilang mama, bilang papa untuk apa? Minum vitamin atau obat. Anak-anakku perhatikan, jika kalian merasa kurang enak badan, langsung bilang ke orang tua, nah ini badanku seperti ini ya. Karena apa? Karena kalau kalian nanti memaksakan masuk sekolah, misalkan badannya panas, ternyata gondok. Nah, kalau memaksakan masuk sekolah, gondok itu virus. Nah, kamu dekat dengan teman-temanmu, ini kan banyak ya. Kita di sekolah kan banyak teman-temannya bermain bersama. Nah, itu bisa virusnya itu bisa menular. Nah, gitu ya. Terus anak-anakku untuk batuk dan pilek, tolong memakai masker. Ya, tolong memakai masker. Gitu. Nah, itu ya anak-anakku, jaga kesehatan, apalagi cuaca yang saat ini. Kadang kalau pagi dingin, belum kalau hujan terasa lebih dingin, nanti siangnya panas sekali. Makanya makanan yang sehat. Terus kalau di sekolah, usahakan kalau mau makan dan harus cuci tangan. Jika sabunnya habis, anak-anak, jika sabunnya habis di tempat cuci tangan, kalian bisa informasikan ke siapa, Bu Mira? Ke Pak Andre. Iya, Pak Andre itu sabun cuci tangannya habis. Nah, solusinya tidak harus menunggu. Solusinya kan cuci tangan di sekolah itu banyak, ya toh? Nah, cari cuci tangan yang ada sabunnya. Terus peringatan, Bu Mira sering lihat malah sabun untuk cuci tangan itu buat mainan. Nanti jika Bu Mira tahu lagi yang sabun cuci tangan buat mainan, Bu Mira suruh bawa dari rumah. Ya, itu ya. Karena sabun cuci tangan untuk cuci tangan bukan untuk mainan. Itu ya anak-anak semua ya. Itu saja yang perlu Bu Mira sampaikan. Minggu ini kelas 6 yang merawat tanaman. Kemarin dirawat tidak tanamannya? Waduh. Hari ini ya, hari ini segera dirawat tanamannya yang ada di Taman Sukacita. Itu saja anak-anakku, silakan kembali ke kelas masing-masing. Selamat belajar. Untuk kembali ke kelasnya dimulai dari kelas 1 dan 2.